Inilah video viral saat seorang anggota DPRD Komisi 3 Palembang terlibat baku hantam dengan seorang ASN pejabat pembuat komitmen PPK PUPR Kota Palembang. Keributan terjadi saat keduanya menggelar rapat pembahasan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Beruntung keributan berhasil diredam oleh peserta yang hadir. Kini kedua belah pihak telah melakukan mediasi. Diduga keributan hanya karena salah paham. Sahabat baik saya Ruby dengan tim kami Ade, alhamdulillah bertabayun, tidak ada masalah apapun, hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi presiden kita terbaik untuk Untuk menuju Palembang yang berdaya, Palembang yang sejahtera. Sudah seharusnya wakil rakyat dan pejabat pemerintah memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Oknum perwira polisi Polda Gorontalo diduga meminta jatah hasil tambang ke pelaku usaha tambang ilegal viral di media sosial. Dalam percakapannya, oknum perwira meminta fasilitas kantor seperti meja dan kursi. Nggak enak yang sampai enggak seperti kau minta langsung. Iya, kan dia bilang dia mau komunikasi dulu sama adik-adik sama adik-adiknya kan. Video memperlihatkan oknum perwira polisi Polda Gorontalo berpangkat AKBP diduga meminta hasil pertambangan ilegal viral di media sosial. Perwira ini melakukan video call dengan pelaku usaha tambang. Dalam percakapan, perwira ini meminta meja dan kursi. Video kini sudah tersebar melalui jejaring sosial media TikTok. Propam Polda Gorontalo tengah melakukan pemeriksaan kebenaran video tersebut. Dan ini akan kita tindak lanjuti, tentunya sesuai komitmen Bapak Kapolda, bahwasanya apabila ada menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polda Gorontalo dan jajaran, kita akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengakuan dari korban telah memberikan setoran hingga 150 juta rupiah untuk pengamanan alat berat yang digunakan di lokasi tambang miliknya. Setiap alat berat dibanderol 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Ini permainan. Dia menjanjikan untuk menemukan saya dengan Pak Dirkrimsus dan Kapolda. Sampai hari ini saya dirugikan. Dan saya rasa bahwa ini permainan mereka semua untuk menangkap, dan saya di situ diancam sama Kasubdit Intel yang saya sudah kasih uang, setoran uang ke dia sebesar 2-3 alat. Terkait video percakapan perwira polisi itu, pihak Polda Gorontalo menyebut masih dalam proses tindak lanjut. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 17 korban keracunan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali dirujuk ke RSUD Sekarwangi, Cibadak. Para korban keracunan tersebut terpaksa dirujuk ke rumah sakit lantaran kondisinya semakin menurun. Tapi sama tadi malam udah lewat. 17 korban keracunan makanan syukuran yang digelar salah seorang warga di Desa Tugu Bandung, Kabupaten Sukabumi, kembali berdatangan ke RSUD Sekarwangi. Para korban keracunan tersebut terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi lantaran kondisi kesehatannya menurun setelah dilakukan perawatan di Puskesmas Kabandungan. Penuhnya ruang perawatan di instalasi gawat darurat membuat para korban terpaksa dirawat di lantai IGD. Dari semalam 9 orang dan barusan 8 orang. Pasien semua alhamdulillah tertangani. Pasien saat ini alhamdulillah ya semua tertangani dan aman ya Pak. Sebelumnya sebanyak 138 warga Kampung Tugu, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi mengalami keracunan. Para korban mengeluhkan mual pusing diare setelah mengkonsumsi makanan syukuran yang digelar salah seorang warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi pada babak final Grand Prix F1 Powerboat di Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Kecelakaan melibatkan powerboat milik peserta dari Cina dan Uni Emirat Arab.
Detik-detik insiden tabrakan powerboat rekam video amatir warga. Kerasnya tabrakan membuat kedua peserta powerboat terhempas ke atas setinggi lebih dari 3 meter. Para penonton pun dibuat histeris melihat kejadian. Belum diketahui penyebab tabrakan kedua powerboat termasuk korban dalam kecelakaan ini. Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kedatangan Prabowo dalam rangka silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun Instagramnya, Prabowo terlihat sungkem kepada Ma'ruf Amin. Selanjutnya keduanya berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antar pemimpin bangsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berlanjut. Hal ini menjawab isu yang menyebut pembangunan IKN mangkrak. Terkait isu IKN mangkrak, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat tidak termakan hoaks jika IKN mangkrak. Gibran menjelaskan sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berupaya agar pembangunan tidak harus berpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Gibran memastikan pembangunan IKN terus berjalan sehingga daerah lain memiliki kekuatan fiskal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif. Jadi IKN ini bukan hanya sekedar membangun istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Pemerintah dan DPR sepakat tingkatkan Badan Penyelenggara Haji dan Umroh BPHJ menjadi kementerian. Hal tersebut disebut dalam rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang akan disahkan Selasa pekan ini. Dari Perhubungan ada Kementerian Kesehatan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peningkatan BPHJ menjadi kementerian itu akan didukung dengan peraturan presiden atau Perpres. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi jamaah Indonesia di masa mendatang. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Jadi berarti keluar Perpres ya Mas? Keluar Perpres baru ya? Pasti. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Kementerian Sosial memantau keluarga Raya, balita asal Sukabumi yang meninggal dunia dengan tubuh dipenuhi cacing. Udah berapa tahun ya ada di dalam perut ini? Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Heboh balita asal Sukabumi bernama Raya meninggal dunia akibat ditemukan cacing di dalam tubuhnya menjadi perhatian khusus Kementerian Sosial. Kementerian Sosial pun turun tangan untuk melakukan asesmen keluarga Raya dan dipindahkan ke sentra Kemensos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial mengatakan asesmen itu dilakukan agar keluarga Raya bisa dipindahkan ke sentra yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial juga sudah turun untuk melakukan asesmen dan sekarang kakaknya atau adiknya itu ya, orang tuanya dirawat. Orang tuanya, kakaknya atau adiknya yang sedang dalam asesmen yang insya Allah nanti akan dimasukkan ke sentra kita yang ada di Sukabumi. Ya, jadi ini satu pembelajaran buat kita semua ya, untuk supaya benar-benar bisa menyisir warga-warga kita yang memang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial. Kita berharap ya, terus terang kita harus bersinergi ini dengan pemerintah daerah utamanya ya, di desa-desa dan juga di
RT RW untuk benar-benar bisa memberikan suatu data yang tepat, yang baik, sehingga kita bisa berikan langkah-langkah atau intervensi yang tepat. Saifullah Yusuf menambahkan kasus Raya akan menjadi pembelajaran agar pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke daerah benar-benar melakukan penyisiran terhadap warganya. Sebab Raya sempat dikabarkan tidak memiliki data kependudukan administrasi yang menyebabkan tidak mendapatkan fasilitas BPJS. Tim Liputan iNews melaporkan.